Selamat malam Pak Edi, izin menjawab untuk thread ketiga yaitu terkait financial statement. Pada kasus pertama adalah UMKM aneka oleh-oleh tidak menyusun laporan laba rugi bulanan. Akibatnya pemilik tidak menyadari penurunan laba selama 4 bulan terakhir. Nah, laporan laba rugi sendiri merupakan alat yang dapat membantu UMKM untuk menilai kinerja keuangan usaha secara periodik. Dengan laporan ini, pelaku usaha dapat mengetahui pendapatan, kemudian beban, dan laba rugi yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Informasi ini penting bagi pelaku usaha karena dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasional, kemudian juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren penurunan laba dan mengambil keputusan perbaikan secara tepat. Nah, dalam konteks pemilik UMKM aneka oleh-oleh, tidak adanya laporan laba rugi bulanan menyebabkan pemilik tidak menyadari adanya penurunan laba selama 4 bulan berturut-turut. Nah, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah seperti biaya yang membengkak, kemudian penurunan penjualan, atau inefisiensi produksi tanpa disadari. Ini berakibat pada usaha yang berjalan tanpa arah, kemudian tidak terukur, dan juga berisiko mengalami kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Oleh sebab itu, menyusun laporan laba rugi menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha, seperti pemilik UMKM aneka oleh-oleh, karena ini dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik dan profesional. Selanjutnya pada kasus kedua, yaitu usaha salon cantik indah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran tetapi tidak menyusun neraca. Pemilik tidak tahu berapa total aset dan utang usahanya. Neraca sendiri memiliki fungsi sebagai laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan usaha pada satu titik waktu tertentu yang meliputi aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, bagi para pelaku usaha seperti usaha salon cantik indah, neraca ini sangat penting karena dapat membantu para pelaku usaha untuk mengetahui apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban usaha mereka. Nah, tanpa adanya neraca, pemilik akan kesulitan untuk menilai apakah usaha dalam kondisi yang sehat, kemudian apakah aset lebih besar dari utang, atau bahkan apakah ekuitas masih positif. Apabila tidak menyusun neraca, dapat berpotensi pada pengambilan keputusan yang tidak terukur dan berisiko. Misalnya, keputusan terkait perluasan usaha atau pengajuan pinjaman atau bahkan pembelian aset baru. Nah, sementara apabila pemilik usaha salon cantik indah dapat menyusun neraca secara berkala atau secara rutin, pemilik usaha dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan, kemudian dapat merencanakan keuangannya lebih baik, dan juga dapat menyeimbangkan antara aset dan juga kewajiban, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas usahanya secara keseluruhan. Kemudian pada kasus ketiga, yaitu UMKM Sari Rempah mencatat pengambilan uang tunai oleh pemilik sebagai biaya operasional. Akibatnya, laporan perubahan modal menunjukkan angka yang tidak akurat. Nah, pengambilan uang tunai yang dilakukan oleh pemilik UMKM Sari Rempah seharusnya dicatat sebagai transaksi prive, bukan sebagai biaya operasional. Prive merupakan pengambilan modal yang dilakukan oleh pemilik untuk keperluan pribadi, sehingga transaksi ini akan memengaruhi ekuitas secara langsung, bukan sebagai beban usaha. Nah, apabila prive dicatat sebagai biaya operasional, maka laporan laba rugi akan menunjukkan beban yang lebih besar dari sebenarnya. Sementara laporan perubahan modal menjadi tidak akurat karena tidak mencerminkan pengurangan modal secara tepat. Laporan perubahan modal sendiri sangat penting karena menunjukkan pergerakan modal pemilik, termasuk penambahan dari laba atau pengurangan dari loss, dan juga pengurangan dari prive. Dengan pencatatan yang benar, pemilik dapat memantau perkembangan kekayaan usaha secara transparan dan mengambil keputusan yang lebih strategis dan juga bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.